Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah di Negeri Bendera 1 Bapak Suryadi, pada yang terhormat rekan-rekan guru dari SD Negeri Bendera 1 yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat ini kita semua masih bisa berkumpul untuk acara diseminasi budaya positif. Ya, ini adalah aksi nyata modul 1.4 dari CGP angkatan 11. Selamat salam. Semoga tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak dari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk pertemuan hari ini maaf saya tidak ada sedikit, tapi untuk mengakhiri pertemuan coba saya minta masing-masing untuk melihat wajah temannya. Coba sekarang saling melihat dulu sebentar saja. Coba saling melihat dulu. Lihat wajahnya. Sekarang saling senyum. Iya, senyum lagi. Iya. Dengan senyum saja. Saya minta senyum pas jadi tertawa. Itu berarti sudah menghadirkan hal yang positif. Hanya dengan kita tersenyum, kita sudah menghadirkan sesuatu yang positif. Dengan itu permulaan kita, ya, ini juga senyum. Lanjutnya, ya. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan atau suatu kebiasaan yang berpihak pada murid yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Lanjut, ini adalah konsep budaya positif, mulai dari perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi moral guru, keyakinan kelas, dan sekitar restitusi. Semuanya yang kami pelajari pada pendidikan guru penggerak. Ya, semoga nanti bisa saya sampaikan semua. Kalau tidak bisa, ya mungkin sebagian akan saya sampaikan dari semua materi yang ada. Next. Kemudian untuk saat ini saya akan membacakan ini. Coba jangan jawab setuju atau tidak setuju. Untuk yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Setuju atau tidak setuju? Tidak. Tidak setuju. Yang kedua, hukuman positif seperti membaca dan membersihkan kelas dapat membentuk kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Ya, oke, setuju. Yang ketiga, adanya peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin. Setuju. Yang keempat, pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ini banyak setuju, tapi untuk yang terakhir ini kemarin itu, ya, yang terakhir ini, Memberi motivasi. ya, tapi tidak diperboleh. Nggak boleh memberikan Untuk hadiah. untuk macam-macam itu tidak boleh. Ribet tuh. Coba selanjutnya dibuka Nggak dulu. boleh. Salah punishment. Nanti bisa dibahas di Nggak mana. boleh. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup, tumbuh kembangnya anak, menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Next. Perubahan paradigma. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan seperti ini seandainya, ya. Misalkan kan tidak ada bandingnya. Misalkan Anda mengambil sekolah keras, kemudian diremas dan digenggam. Setelah Anda menggenggam, ya, menggenggam kertas, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala Anda. Kertas yang sudah Anda remas akan direbut dibuka oleh teman Anda, itu ya. Rekan Anda membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Selanjutnya, nah ini ya, ada pertanyaan di sini. Bagaimana keputusan Anda dari 1, 2, 3 ya? Apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda? Apa alasannya? Atau yang kedua, Anda akan menutup kepala tangan Anda? Apa alasannya? Atau yang ketiga, dalam kegiatan ini siapa yang sesungguhnya memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Coba dengan kalau jawaban dengan pertanyaan ini kira-kira membuka atau menutup atau ini mengontrol? Membuka karena kesel tangannya. Coba selanjutnya. Oh, ini enggak apa-apa. Itu tadi penjelasannya tidak ada. Saya jelaskan ya. Pada saat kita menggenggam kemudian atau membuka, itu menunjukkan bahwa posisi kontrol itu adalah ada pada diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang akan mempengaruhi kita. Jadi kita memiliki kontrol atas diri kita sendiri untuk mengambil kebijakan, untuk melakukan satu hal yang positif untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Nah, ini kemarin harusnya ada jawabannya, tapi mohon maaf bilang. Selanjutnya,
Nah, ini perubahan paradigma belajar antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, menjadi realitas kebutuhan kita berbeda. Karena kita memang dari masing-masing itu kan berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Semua orang lihat dari yang sama, menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Begitu juga gambaran kita tentang siswa itu berbeda-beda, semuanya tidak ada yang sama. Mereka juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Maka akan menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Harus bisa saling menghargai. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi yang mengepalkan telapak tangan. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat berjuang gagal juga menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah menjadi model berpikir menang-menang. Kita semua menang. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, supaya orang lain itu tunduk pada suatu aturan sehingga menjadi orang yang disiplin. Diajar Dewa Tara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita akan selalu membutuhkan orang lain untuk mendapatkan disiplin pada diri. Selanjutnya, makna disiplin, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan yang mereka pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi kebajikan-kebajikan yang ada itu tadi akan muncul dari dalam diri sendiri sebagai sebuah kemandirian, bukan merupakan hal yang ditumbuhkan dari luar yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Next. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan budaya lain-lain yang semuanya berbeda-beda, maka nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Gambaran disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan profil pelajar Pancasila.
mulai beriman dan bertakwa, berkepentingan global, gotong royong, kreatif, benar kritis, sampai mandiri. Next. Motivasi perilaku manusia. Ini untuk nanti biasa lagi nih nanti. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari kegiatan Anda? Merasa bertanggung jawab. Ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, agar saya itu datang pagi supaya tidak mendapatkan hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian, atau yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah, ini tadi kan Anda datang tepat waktu karena ini ditegur, tidak ini ditegur. Yang ini sebagai karyawan berprestasi ini silakan supaya mendapatkan pujian. Yang ini kan tidak ingin mendapatkan hukuman, yang ini supaya mendapatkan pujian. Dan yang terakhir ini, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda di sekolah. Nah ini berarti dari ketiga itu tadi, yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai diri sendiri. Nah, berarti yang paling baik itu adalah bila seseorang itu tumbuh kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Maka dengan kesadaran yang ada dari dalam diri sendiri, walaupun di situ tidak diterapkan hukuman atau di situ tidak ada pujian, di situ tidak ada semacam hadiah atau apapun, maka orang tersebut akan tetap berusaha untuk datang tepat waktu, akan berusaha untuk disiplin karena nilai-nilai itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Ini kalau yang ini antara hukuman dan konsekuensi, coba jenengan nanti dijawab kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Banyak sekali berarti hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman berarti sudah jelas ya. Perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu kebanyakan di sini ini siksaan berupa siap perlu fisik. Ya, berupa fisik. Ini tadi berjemur fisik. Yang ini tadi berupa fisik. Kemarin kalau konsekuensi itu lebih ke pembenahan dari ya tanggung jawab
dari apa yang dia lakukan harus dipertanggungjawabkan. Misalkan tadi merusakkan, ya harus memperbaiki, ya, menghilangkan, mengganti, begitu. Jadi tidak bersifat menghukum secara fisik atau secara verbal atau tidak berhubungan dengan secara fisik, tapi bersifat memperbaiki dan bersifat tanggung jawab. Hukuman dan penghargaan ini nanti sedikit saja yang ini, nggak usah banyak-banyak. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya tergantung hukuman atau konsekuensi. Hukuman tidak berencana, tiba-tiba dan sepihak. Misalkan tadi ada anak yang tiba-tiba dihukum, itu kan gurunya yang memberikan hukuman, tapi anaknya kan belum tentu dia itu rela untuk dihukum. Jadi dihukum tidak rela. Nah, berlaku sejak. Jadi seperti peraturan itu kan berlaku secara sejak satu garis lurus dari guru yang diberlakukan untuk siswa. Berbeda kalau yang dibuat itu secara bersama-sama. Nah, berarti siswa akan membuat peraturan bersama dengan guru, itu nanti efeknya akan berbeda dengan aturan yang diterapkan secara sepihak satu arah dari atas, berbeda dengan yang diambil kesepakatan bersama. Konsekuensi sudah terencana dan disepakati oleh kedua belah pihak. Eksekusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi atau permasalahan yang membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi tentang kebutuhan dasar manusia, ada beberapa kebutuhan dasar. Ya, dulu semua itu kebutuhan dasar itu ya ada 3. Tapi di sini berbeda lagi. Dulu itu yang mereka itu ada pangan, papan, itu dulu. Waktu kecil saya sampai agak besar juga masih tetap itu. Tapi setelah saya belajar ini kebutuhan dasar manusia itu ternyata tidak hanya itu saja. Surat next. Nah, kebutuhan dasar manusia terdiri dari bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan menguasakan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada studi kasus. Ibu Ambar guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluarkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Jadi ada anak yang selalu meminta bekal anaknya, bekal permainannya setiap hari, selalu meminta. Nah, kira-kira alasannya itu apa? Kebutuhan apa yang itu dipenuhi oleh nah, kemudian untuk bertahan hidup. Nah, ini jadi studi kasusnya, coba ini.
Dalam kasus tersebut ketika jawaban Doni ketika ditanya adalah anak yang lapar dan orang tuanya tidak memberikan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya adalah mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia, ketika temannya melakukan tindakannya tersebut pada gurunya dan guru memberitahu orang tuanya hingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan kasih sayang dan diterima. Aku tak ngelakoni ini, mau nak dilaporke, waktu tambah perhatian. Berarti dia minta diperhatikan. Jadi keusilan anak itu kalau kita teliti itu ada apa di baliknya dia lakukan itu? Ya, itu ada alasannya. Next. Kemudian restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini ada studi kasus atau sering terlambat datang sekolah. Dia tiba di sekolah saat jam 7.30 lebih. Padahal KBM dimulai jam 7. Selain itu, Andi juga kadang lupa membawa buku atau pulpen karena terburu-buru. Penerapan disiplin apa yang Anda lakukan untuk kasus atau tersebut? Mengapa demikian? Coba guys. Ini tentang teori Gosset, ya. Menganggap bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif atau berdosa memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol William Besser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang digunakan seorang guru, orang tua ataupun atasan untuk melakukan kontrol. 5 posisi kontrol adalah menghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu. Kalau tidak patuh pasti akan mendapatkan hukuman. Kalau selalu ini, kalau kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini jadi kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, atau lebih buruk lagi sekolah nanti melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan memberes kendaraan tersebut dengan paku atau membobosi bannya dan lain-lain. Itu karena dia itu tadi saat di sekolah di kelas merasa tertekan karena dihukum oleh gurunya. Next. Membuat merasa bersalah. Proses kontrol itu sebagai membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begitu? Di posisi ini, murid akan memiliki percaya diri yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang lain yang di sekelilingnya. Posisi selanjutnya adalah guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ayo, bantulah demi bapak ya, demi ibu ya. Nah ini itu, jadi melakukan pendekatan yang lebih ke arah teman, yang lebih akrab. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, hari ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Nah, murid akan merasa dikecewakan bila suatu saat dirinya tidak mendapatkan bantuan. Next. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat mengesahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jika pemantau saat mengadakan penghitungan catatan dan data yang digunakan sebagai bukti atas peraturan seseorang, posisi ini akan menggunakan stiker catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menentukan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi kontrol sebagai manajer, ini posisi yang paling ideal di antara semuanya, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer
murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan akurat, dengan yang lebih yang lebih kuat. Posisi kontrol guru. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali pada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki? Jika seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang di tangan sebelum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Posisi manajer. Tujuannya dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sikap dan perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif dan aman. Ini tadi sudah dibahas tentang posisi kontrol. Sekarang kita akan beralih ke keyakinan kelas merah. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini kemarin sudah banyak yang menerapkan tentang keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan, bukan peraturan? Kalau keyakinan itu habis, ya di next. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan pendidikan dapat mewujudkan tujuan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi dengan membuat kesepakatan dengan peraturan tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau peraturan itu berlaku searah, guru membuat peraturan, sekolah membuat peraturan, murid sebagai wujud dari peraturan tersebut. Nah, sementara kesepakatan kelas itu akan dibuat bersama-sama antara guru dengan murid, sehingga akan muncul kesadaran dalam diri mereka untuk menjalankan kesepakatan kelas, karena perasaan tadi muncul dari dalam dirinya sendiri. Ya, kalau gampangnya ini anak itu membuat peraturan, mosok peraturan yang dibaca saja ada. Maka
maka dia akan lebih mengeluh pada peraturan yang dia buat sendiri. Nah ini kemarin itu waktu saya membuat kesepakatan kelas. Sekarang ke segitiga restitusi. Next. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, next. Nah ini adalah tentang segitiga restitusi. Ini segitiga yang pertama dari Bapak dulu, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi misalkan ada anak yang bersalah, melakukan kesalahan, lalu kita stabilkan identitasnya dengan contoh seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya baru kita validasi tindakan yang salah itu tadi. Stabil, orang itu kan menjadi tenang. Kalau sudah menjadi tenang, maka ia akan mau berbicara. Nah, kamu tentu punya kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Setelah itu yang terakhir adalah keyakinan apa yang telah kita sepakati. Ini kembali pada peraturan yang sudah dibuat bersama, sehingga menanyakan keyakinan yang sudah dibuat bersama. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Yang pertama, dia berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi bukan istilahnya, bukan kamu boleh salah itu, bukan, tapi di sini menstabilkan dia itu kan lebih ke apa ya, memberikan dia itu keyakinan, kepercayaan diri bahwa dia itu bisa nanti akan kembali lagi untuk memperbaiki diri. Jadi supaya dia memunculkan, menghilangkan rasa bersalahnya dulu, supaya nanti di saat proses selanjutnya dia itu mau berbicara, mau menceritakan sebenarnya ada apa pada proses selanjutnya ya. Next. Nah, validasi tindakan, kamu pasti punya alasan. Nah, tapi kalau sudah distabilkan, di sini akan punya alasan mengaku melakukan ini sesuatu yang pribadi misalkan ya. Jadi setelah divalidasi tadi, ditanya, maka dia akan mengakui apa yang dia lakukan. Itu karena ada pendekatan secara personal antara guru dengan murid tadi, maka dia akan mengakui apa yang dia lakukan. Setelah itu baru yang ketiga.
menanyakan keyakinan dihubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, dia itu melanggar yang mana, kemudian di situ ditanyakan bagaimana cara kamu akan memperbaikinya supaya di kedepannya nanti akan menjadi orang yang lebih baik. Next. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang ditanyakan. Tidak ada, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini kita akan bersama-sama membuat kesepakatan. Jadi kesepakatan kelas itu adalah peraturan yang ada di kelas kita yang kita buat bersama-sama untuk kita laksanakan bersama. Jadi ini merupakan peraturan yang kita buat. Jadi kalian sendiri yang buat peraturan, nanti kalian juga yang melaksanakan. Nah, jadi kembali bal-balan, ya silakan, itu ada aturannya juga kan? Nah, bal-balan berarti waktunya kapan? Sudah ada kan itu? Nah, bal-balan boleh sudah ada waktunya saat olahraga atau saat istirahat, silakan main bola. Nah, ini adalah yang kita buat nanti adalah kesepakatan kita saat pembelajaran di dalam kelas. Karena pembelajaran saya kan tidak di lapangan seperti main bola tadi ya. Nah itu nanti sama Pak Kanabi, silahkan ya. Iya sama Pak Kanabi. Kalau sama Pak Guru nanti untuk kesempatan yang di kelas. Mau tanya apa ya? Oh ya. Itu nanti yang pertama usul bagus sekali, tak boleh saya berbicara di dalam kelas. Ojo sih, jangan ditanggapi negatif dulu ya. Ini bagus usulannya. Mau saya tak jelaskan sih ya. Nah, berbicara di dalam kelas. Ini maksudnya bagaimana? Ini berarti kalian harus aktif dalam mengeluarkan pendapat. Nah, ditambahin Pak Guru jawab. Nah, ini yang dimaksudkan seperti itu ya kan? Ini bagus sekali. Jadi, nek ditakoni ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan itu kalian harus aktif menjawab. Pada saat diskusi juga harus aktif dalam mengeluarkan pendapat. Nah, ini bagus sekali. Aktif mau berbicara di dalam kelas itu maksudnya bukan rame. Yang dimaksudkan itu Mbak Lia itu adalah kita harus aktif mengeluarkan pendapatnya, aktif dalam menjawab pertanyaan. Bagus sekali, kasih jempol dulu, tepuk tangan. Ini usulan yang sangat bagus untuk kesepakatan kelas kita. Kemudian kita mau buat kesepakatan apa lagi? Ada lagi? Mengerjakan tugas, iya bagus sekali. Mengerjakan tugas, kesepakatannya bagaimana? Kalau ada PR dikerjakan. Ada lagi? Tugas di sekolah dikerjakan terus? Oh nak pray ya pray. Boleh, memang kalau saatnya libur ya libur. Tapi tetap jangan lupa belajar. Terus ada lagi yang bisa kan? Tadi usulnya apa? Mengerjakan tugas tepat waktu, ya bagus sekali. Mengerjakan tugas tepat waktu berarti misalkan ini dikasih tugas pagi, nanti
Kalau misalkan nanti jam 8 belum selesai, berarti harus segera dikumpulkan. Itu usul yang bagus sekali. Ini tentang mengerjakan tugas. Berarti kita sepakati bahwa kelas 5A harus mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, saya tulis ya. Nah, ini mengerjakan tugas tepat waktu. Terus ada lagi untuk kesepakatan kelas kita mau dibuat apa lagi? Caranya berani maju ke depan. Ada lagi? Nah. Ada lagi? Ada lagi? Ya, ya. Ora. Ini berani maju ke depan. Berarti ini satu saja ini tadi ya. Harus berani. Utama mau percaya. Harus kelas 5 harus percaya diri. Nek dikon maju ya maju. Begitu maksudnya tadi ya. Ya. Nih. Harus percaya diri. Jadi nek dikon garap ya ojo wedi, jangan takut salah, kon maju ya. Misalkan maju ke depan ya juga jangan takut salah. Kalian itu bebas untuk mengeluarkan pendapat kalian, bebas untuk mengekspresikan diri kalian di dalam mau melaksanakan kelas 5 biasanya piket setiap hari dijaga, berarti bergantian. Ini di dalam kelas saja atau sampai di luar kelas? Nah, di dalam kelas saja. Kelas kita kan ya ini masih kecil kan, cuma nyapu saja kan. Nah, ini kalau nyapu saja ini ya pasti bisa. Berarti biasanya semuanya aktif dalam piket atau tidak? Aktif. Biasanya ikut piket semua atau tidak? Tidak, ada jadwalnya. Berarti yang dapat jadwal semuanya piket. Itu ya. Nah, terus yang mau diterapkan di sini harus piket, harus membersihkan kelas, harus melaksanakan piket. Apakah dari sebelumnya ada masalah pada saat pelaksanaan piket? Oh, ada yang tidak mau piket. Itu. Oh, ada yang piketnya cuma sebentar, tidak mau membantu temannya. Berarti untuk selanjutnya nanti dirubah. Kalau sudah dijadwal piketnya, berarti semuanya harus melaksanakan piket bersama-sama. Kalau kita harus ingat bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Pekerjaan yang berat itu tadi akan cepat selesai kalau kita laksanakan bersama-sama. Gitu ya. Oke, berarti ini mau apa yang mau? Melaksanakan piket dengan tanggung jawab. Ya, harus bertanggung jawab karena sudah dibentuk jadwal piket, maka harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Berarti di sini kita tulis ya, melaksanakan, nah, melaksanakan piket dengan tanggung jawab. Nah, ini termasuk pada saat kalian jajan harus membuang sampah pada jangan buang sampah pada tempatnya ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Atau kalau kita apa biasanya? Lisa itu apa? Lihat sampah. Lihat sampah
ambil. Nah, setelah jatuh dibawa kemana? Ke tempat sampah supaya lingkungan kita menjadi bersih. Oke, bagus sekali. Kemudian untuk mempelajari dalam kelas, kalian itu menginginkan kelas yang bagaimana? Kelas yang nyaman. Oke, tak terus yang jelas ini ya. Berarti kelas yang nyaman. Terus apa lagi kelasnya? Nyaman, bersih, rapi, tidak kotor. Biasanya kalau kelas Nah, supaya kelas kalian itu menjadi bersih, rapi, nyaman, tidak kotor, apa yang harus kita lakukan? membersihkan. Ya, berarti kalau membersihkan di sini tadi sudah ada melaksanakan piket dengan tanggung. Nah, berarti sudah masuk ke sini. Kalau semuanya piket dengan tanggung jawab, orang ana sing kondisi, orang ana sing melayu, ya, maka kelas yang kalian inginkan tadi akan terwujud. Kemudian pembelajarannya dari Pak Guru saat mengajar. Pembelajaran seperti apa yang kalian suka? Oke, pelajaran Pak Guru kan ada. Pembelajaran seperti apa? Apa kunjung cerita, apa diskusi, apa yang sana cerita, yang sini cerita, yang sini yang sana kerja kelompok, terus ada lagi kerja kelompok. Berarti hanya ada dua opsi ini. Ada bercerita dan kerja kelompok. Ya, berarti selanjutnya nanti saat mengajar Pak Guru bercerita dulu, kemudian bekerja kelompok baru dievaluasi, begitu ya? Bercerita. Lucu, berarti Pak Guru lucu ya? Alhamdulillah. Oh, lala ya Allah. Mikirnya kau. Ya. Jadi di kelas sana kemarin buat kesepakatan mintanya itu Pak Guru bercerita. Di kelas 6 padahal kemarin itu ya. Kelas 6 itu minta Pak Guru bercerita. Jadi kalau kelas ini kelas 5 juga minta bercerita. Ya, jadi sebenarnya apa sih yang membuat anak-anak itu kok suka kalau Pak Guru harus bercerita? Lucu, menghibur, berarti bisa belajar sambil mendapatkan hiburan, begitu ya? Ya, oke. Berarti nanti setelah ini Pak Guru akan berusaha setiap pelajaran akan dimulai dengan cerita. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Belajar berkelompok atau kerja kelompok. Oke, kita dapat satu kesepakatan lagi. Ini tadi pembelajarannya tadi apa tadi ya? Bercerita dan kerja kelompok. Berarti ini yang kalian inginkan ada pembelajaran yang saya atau Pak Guru harus bercerita, juga ada pembelajaran secara berkelompok. Tapi selain itu tetap ada tugas individu. Seperti yang ada pada buku, di situ ada kegiatanku, kegiatan di situ kan ada tugas individu. Berarti setiap tugas individu harus dikerjakan masing-masing. Selain di sini ada kerja kelompok, ada bercerita, juga untuk tugas individu harus dikerjakan masing-masing. Nah, berarti nanti yang individu dikerjakan sendiri, yang kerja kelompok dibahas bersama teman-temannya. Begitu ya? Ya.
Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini tentang pembelajaran. Kemudian tentang pertemanan kalian di dalam kelas ini. Kalian itu menginginkan teman yang seperti apa sih? Yang baik, yang sopan, tidak suka marah, tidak jahil, tidak sombong, tidak pembuli. Nah, itu berarti kalau dibuat peraturan, itu tadi harus apa tadi? Harus sopan dan kasih sayang. Kalau sesama teman saling kasih sayang, saling menyayangi itu, maka tidak ada yang sombong, tidak ada yang suka bertengkar, tidak ada yang suka membuli. Memang ada di sini yang suka membuli. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Ya, jadi kalau misalkan kalian itu sedang kurang baik dengan temannya, ya langsung bertengkar, tidak boleh langsung bertengkar gitu ya. Nah, carilah jalan yang lebih baik. Ojo sama salah-salah karo kancane. Gitu ya. Yang ini tadi kalau dengan teman harus sopan, sopan dan menyayangi ya. Menyayangi teman. Nah, ini untuk yang tadi sudah di kelas pembelajarannya sudah ada. Kemudian tentang Pak Guru atau Bu Guru. Coba saya ingin tahu supaya nanti dalam kedepannya pembelajaran kita juga bisa lebih baik. Kalian itu memimpikan guru yang seperti apa sih? Yang baik. Kalau saya kosong cantik. Ya enggak, saya enggak kayak. Balik. Cara mengajar seperti apa yang kalian inginkan dari Pak Guru? Ramah. Pak Guru sudah ramah ya? Ceria sudah ceria kan? Lucu sudah kan? Apa lagi? Berarti Pak Guru sudah baik apa belum? Ya, terima kasih. Berarti nek ramah bukan ngeni toh? Apa yang paling dikangeni dari Pak Guru? Tanya lagi. Itu kemarin di kelas 6 saya ceritanya. Yang paling senang apa nih Pak? Ceritane. Nah itu di kelas ini juga sama. Yang paling dikangeni apa nih? Ceritane. Ya oke, terima kasih. Ya berarti masih ada hal yang paling dikangeni dari Pak Guru gitu ya. Nah, tadi kita sudah menghasilkan beberapa kesepakatan kelas. Untuk sementara ini tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Dan kesepakatan kelas itu harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab karena kita membuat bersama. Nah, jadi kalian harus bisa memunculkan kesadaran dari dalam diri kalian untuk melaksanakan, karena peraturan itu adalah kalian sendiri yang membuatnya. Kita kan membuat kesepakatan, berarti kalian juga ikut dalam membuat peraturan ini. Masa dewi-dewi dilanggar dewi kan gak lucu, ya kan? Ya, tuh kita akan tambah lagi lain kali jika dibutuhkan ada penambahan kesepakatan kelas. Itu ada yang ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Sudah paham semua? Sudah jelas? Terima kasih. Oke. Ini adalah kesepakatan kelas dari kelas 5A yang baru saja kita buat bersama. Semoga bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab bersama dengan anak-anak di kelas 5A. Katakan halo.
Silakan masuk. Selamat siang Pak Khalid. Selamat siang Mas Dira. Ada apa ya Pak? Kok tumben menyuruh saya menemui Bapak? Begini, tadi kok ada ribut-ribut di kelas itu kan di kelas kita tadi. Ada apa? Begini Pak Khalid, tadi pagi Fatih mengganggu saya. Dia terus-terusan mengolok-olok saya dan mengatakan kalau saya mencuri pensilnya Pak. Saya kan kesal dan tidak terima. Saya tidak mencurinya kok. Akhirnya saya membuang sepatunya ke tong sampah kelas belakang Pak. Dan dia menangis setelah mencari sepatunya tidak ketemu. Oh, jadi begitu ceritanya. Kamu marah karena dituduh mencuri pensilnya. Padahal kamu tidak melakukannya, begitu. Jadi kamu marah. Ya iyalah Pak, masa saya dituduh mencuri, padahal saya kan tidak melakukannya. Ya marahlah saya. Ya, kamu memang berhak untuk marah dan membela diri. Membela harga diri kamu. Iya Pak. Wajar saja kamu mempertahankan harga diri kamu. Untung kamu tidak bertindak yang lebih gegabah daripada itu. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membuang sepatunya ke tong sampah belakang. Padahal sudah kesal banget tadi. Iya, berarti kamu lebih memilih untuk bersabar dan kamu tidak akan berbuat yang lebih parah lagi, kan? Iya kan? Tidak Pak. Ya, berarti kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Bagaimana perasaanmu melihat Mas Fatih tadi waktu kehilangan sepatu? Apakah kamu bahagia? Tidak Pak, saya memang salah membuang sepatu Fatih. Sebenarnya saya juga tidak mau seperti itu Pak. Tidak enak bertengkar dengan teman. Nah, coba kita lihat lagi tindakan kamu membuang sepatu Mas Fatih tadi. Itu kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak Pak, saya juga kasihan melihat teman saya menangis. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan tindakan kamu tadi? Sebenarnya saya sangat menghargai perasaan teman saya Pak. Cuma tadi mungkin karena emosi jadi tidak bisa menunjukkan sikap itu Pak. Kamu meyakini tidak kalau kamu menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Oh iya, yakin. Ya, setuju sekali. Kita memang perlu untuk saling menghargai. Namun ada keyakinan yang harus kita sepakati dan kita lakukan pada saat kita sedang marah. Betul begitu kan? Ya mungkin saya bisa lebih menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain ya Pak. Jadi kira-kira kamu mau memperbaiki kesalahan ini atau tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang seperti apa kira-kira ya? Mungkin saya akan jadi orang yang bertanggung jawab dan sabar kali ya Pak. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Ya pasti nyaman Pak, bangga bisa bertanggung jawab, bersabar dan menahan diri. Pasti teman-teman akan semakin menyayangi aku nantinya. Nah, bagus sekali Mas Dira. Yuk sekarang kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bagaimana kalau saya meminta maaf terlebih dahulu sama Fatih Pak? Oh iya, betul sekali. Nah, nanti kamu segera minta maaf kepada Mas Fatih, berbaikan lagi, jangan bermusuhan lagi. Sepatunya sudah dikembalikan? Belum. Kok belum dikembalikan? Nanti segera dikembalikan sambil minta maaf, begitu ya? Ya. Langsung ditemui Mas Fatih, sepatunya dikembalikan, minta maaf dan janji besok jangan diulangi lagi, gitu ya? Ya.
Ya udah, silahkan nanti pulang ya. Ya. Selamat siang Mas Tia. Selamat siang Pak Guru. Mas Tia tahu kenapa dipanggil ke sini? Tidak mengerjakan PR. Mas Tia tidak mengerjakan PR. Kenapa Mas Tia tidak mengerjakan PR? Bermain ya. Semua anak juga bermain. Dan itu memang hak anak-anak untuk bermain. Tapi kalau bermain itu harus ingat waktu supaya pelajarannya tidak terganggu ya, supaya pelajarannya tidak terganggu. Tahu kalau Mas Tia itu sudah melanggar kesepakatan kita kelas yang kita buat kemarin. Coba kesepakatan yang mana? Tentang disiplin. Anak sekolah itu kan harus disiplin, harus mengerjakan tugas tepat waktu. Tapi Mas Tia kemarin tidak mengerjakan tugas karena bermain. Tahu apa akibatnya kalau tidak mengerjakan tugas? Karena Akibatnya apa coba? saya Tidak akan mendapatkan nilai. ya. Kalau tidak mengerjakan tugas maka tidak akan mendapatkan nilai, gitu ya. Maka lain kali kalau bermain harus ingat waktu. Coba apa yang harus dilakukan selanjutnya supaya Mas Tia itu tidak lagi telat untuk mengerjakan PR? Harus belajar. Terus apa lagi? Terus kalau bermain Tepat waktu. kok bermainnya kok tepat waktu, belajarnya yang tepat waktu, bermainnya dikurangi bermainnya supaya PR-nya bisa dikerjakan, gitu ya. Coba bagaimana perasaan kamu setelah dipanggil ke sini untuk ditanya tentang kejadian ini, rasanya bagaimana? Gak enak. Tidak enak. Kenapa tidak enak, Mas? Kenapa? Karena saya pengen mengerjakan PR. Pengen mengerjakan PR, ya bagus sekali. Berarti untuk selanjutnya PR-nya dikerjakan, mainnya dikurangi, itu ya. Nah, nanti bisa dimulai untuk seterusnya. Jangan terlalu banyak bermain. Ingat juga pelajaran. Memang bermain itu adalah hak anak-anak, tapi jangan sampai melupakan pelajaran, begitu ya. Terima kasih. Silahkan bisa pulang ya.